Teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita hari ini masih membahas tentang masa depan tanaman porang yang ada di Indonesia. Teman-teman sekalian, pada bulan Februari atau di tahun ini itu berdiri satu holding BUMN yang mana BUMN ini diberi nama ID Food. ID Food ini kolaborasi antara beberapa perusahaan yang mana dalam gabungannya ini di sini ada PT Pupuk Indonesia, ada PT Perkebunan Nusantara 3, ada perusahaan umum atau kehutanan negara Indonesia, ada PT Ban Rakyat Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Asuransi Kredit Indonesia dalam program Makmur untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Nah, kolaborasi dari beberapa perusahaan ini tujuannya sangat bagus, tujuannya sangat menguntungkan bagi para petani, tetapi yang perlu kita simak di sini adalah kenapa fokusnya hanya di tanaman pangan yang lain, belum disentuh atau belum dimasukkan dalam agenda programnya tanaman porang. Padahal menurut Bapak Presiden di tahun 2021, porang itu sudah masuk dalam tanaman pangan masa depan. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari fungsi PT ataupun BUMN ID Food ini sangat sangat menguntungkan bagi petani kita karena badan usaha milik negara ini mempunyai bidang kerja yaitu pangan, manufaktur, perdagangan, dan distribusi. Dari bidang yang dikerjakan ini saya kira porang juga bisa masuk di dalamnya. Nah, entah Menteri BUMN ini Pak Erick Thohir sudah melihat peluang di tanaman porang ini atau belum, karena ketika kita membaca komentar-komentar dari direktur utamanya, belum pernah disentuh yang namanya tanaman porang. Mereka masih berkonsentrasi di tanaman pangan yang lain seperti tebu, ada minyak goreng, terus bawang putih dan lain-lain. Untuk tanaman porang ini belum pernah disebutkan. Jika kita melihat bidang yang dikerjakan, di situ juga ada perdagangan dan distribusi. Nah, perdagangan ini bisa dilakukan dengan berdagang di dalam negeri, mensuplai kebutuhan masyarakat, bisa juga sebagai basis impor ke luar negeri. Karena contoh ada beberapa gabungan dari PT RNI ini itu juga sudah mengekspor beras, mengekspor kopi, mengekspor jenis-jenis tanaman yang lain. Nah, kenapa kok porang belum dianalisis oleh para pemangku kebijakan di ID Food ini? Nah, inilah yang perlu kita dorong agar salah satu dari gabungan perusahaan-perusahaan BUMN ini untuk bergerak di bidang tanaman porang, karena di situ juga ada pembibitan, ada pendistribusian. Nah, artinya tugas mereka ini memang agak berbeda dibanding dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog. Jadi kalau Bulog ini lebih fokusnya ke padi dan jagung, kalau untuk ID Food ini lebih kepada tanaman pangan yang lain seperti tadi ada gula, ada minyak goreng, ada garam, ada bawang dan macam-macam yang lain. Nah, kalau begitu misalnya dari para BUMN ini ada itu tadi Bulog, ada Badan Pangan Nasional, ada ID Food, tidak melihat peluang di tanaman tanaman porang, terus siapa yang akan memikirkan masa depan tanaman porang di Indonesia ini?
Nah, ini teman-teman mungkin kita perlu mendorong juga atau mempublish tanaman porang kita agar peluangnya itu dilihat oleh badan usaha milik negara. Jadi kalaupun tidak bisa membuat industrinya, minimal dari ID Food ini bisa menjadi mediator ataupun sisi perdagangan dari tanaman porang itu sendiri. Karena ketika tidak ada regulator di situ, tidak ada penengah antara petani dan pabrik ini, biasanya akan terjadi keegoisan masing-masing gitu. Dari sektor-sektor yang perlu diperhatikan oleh ID Food ini juga jangan hanya komoditi-komoditi yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi alangkah baiknya ID Food ini jika memang ingin concern di pertanian, sebaiknya semua komoditi. Ada komoditi misalnya porang, ada komoditinya jahe merah atau jahe gajah, terus ada komoditi pinang, komoditi kunyit hitam dan lain-lain yang sebenarnya ketika kita olah dengan baik, kita mendistribusikannya dengan baik, maka ini peluang untuk mendapatkan profit dan menambah pundi-pundi kas negara. Jadi kalau saran kami ataupun masukan dari kami untuk ID Food ini sebaiknya jangan konsentrasi di hanya tanaman pangan yang lain saja. Sebaiknya beberapa komoditi-komoditi yang lain itu ID Food juga berani untuk mengambil langkah sebagai regulator atau sebagai mediator di dalam menghubungkan antara petani dengan pabrikan yang sudah ada. Teman-teman sekalian, penting untuk kita menyampaikan ini sehingga para pemangku kebijakan yang ada di ID Food ini juga paham bahwa ada komoditi porang yang lagi bergejolak di tengah petani yang butuh sentuhan, butuh aturan dan butuh penetapan harga yang tujuannya adalah bagaimana petani porang ini juga dapat sejahtera, mendapatkan harga yang adil bagi petaninya, seperti itu. Teman-teman, ID Food ini kalau kita lihat plan atau cita-citanya ini menjadi salah satu perusahaan perdagangan pangan terbesar di Asia. Nah, ketika misalnya konsentrasinya hanya di 1-2 komoditi saja, maka yakin itu tidak akan mampu dia capai. Tetapi kalau dia bermain di beberapa komoditi, karena dalam satu negara ini tidak mungkin keperluannya hanya 1-2-3 komoditi, tapi akan banyak komoditi-komoditi yang lain. Nah, harapan-harapan yang kita munculkan ini agar terjadi satu alternatif yang pemerintah atau BUMN lakukan, sehingga betul kata teman-teman bahwa seandainya pemerintah mau mengambil alih persoalan harga ini, masyarakat pun, petani pun tidak membutuhkan harga yang melampaui dari harga-harga tahun sebelumnya. Minimal di angka 5.000 sampai 7.000 saja petani porang itu sudah sangat senang, karena di tahun ini relatif bibitnya sudah tidak membeli lagi dan relatif sudah lebih murah harga bibit. Artinya kalau yang hasil panenan 2021 ini sudah dapat dibeli dengan harga yang adil, artinya di tahun berikutnya atau di tahun musim penanaman tahun ini itu dia bisa menanam lagi. Berbeda kondisinya dengan sekarang ini. Kalau sampai masuk di musim tanam terus harga belum naik, maka secara otomatis itu petani mulai akan berkurang animo dan semangatnya untuk mengembangkan tanaman porang. Nah, sementara target dari Presiden Jokowi ini menjadikan tanaman porang ini sebagai tanaman pangan masa depan Indonesia.
Saya kira dalam satu komoditi ini, khususnya di tanaman porang, memang perlu kolaborasi bersama-sama kita mengerjakan ini. Dari pemerintah misalnya ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, Kementerian Koperasi, ada perbankan di situ, ada ID Food sebagai penampung atau sebagai off-takernya, sehingga masa depan porang ini dapat kita jaga. Kalau misalnya tidak seperti itu, saya yakin bahwa animo masyarakat ini akan turun 90%. Yang bertahan itu karena terpaksa, yang kedua karena memang tidak ada pekerjaan yang lain. Nah, artinya kalau sudah seperti itu, maka dapat dipastikan bahwa tanaman porang ini tidak bisa kita pertahankan. Teman-teman sekalian, tidak ada ruginya ID Food misalnya berkolaborasi dengan petani, berkolaborasi dengan organisasi-organisasi tanaman porang. Apakah dia sebagai regulator, apakah dia sebagai off-taker, yang jelas ada andil di tanaman porang. Karena kita membutuhkan itu. Oke lah, misalnya sekarang ada kur pertanian. Nah, kur pertanian ini juga sangat menyiksa teman-teman petani ketika harga porang sangat rendah seperti sekarang ini. Karena boro-boro dia akan membayar bunga yang sudah ditentukan oleh bank. Bahkan untuk membayar modal pinjamannya itu juga itu sangat kerepotan. Nah, artinya kalau misalnya tidak ada penengah di sini, maka akan terjadi lagi kur macet ataupun pinjaman macet. Seperti itu. Saya berharap bahwa video ini dilihat oleh teman-teman di ID Food ataupun oleh Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, sehingga porang ini juga punya kesempatan sama, bisa juga sebagai komoditi andalan Indonesia yang yang menjadi kebutuhan atau menjadi andalan untuk diekspor ke luar negeri. Begitu saya kira teman-teman ulasan kita hari ini. Harapan tetap kita munculkan, misalnya Bulog tidak bisa masuk di tanaman porang, Badan Pangan Nasional tidak masuk di tanaman porang, minimal ID Food itu yang baru dibangun juga tahun ini, dibentuk tahun ini, BUMN ini bisa salah satunya, karena di situ ada beberapa perusahaan, ada 5 atau 6 kalau tidak salah. Nah, salah satunya di situ nanti masuk di tanaman porang ini, saya kira kita sudah cukup bisa membuat tanaman porang ini bergairah kembali. Begitu teman-teman, sekian dari saya, salam dari Makassar.